Bayu. Itu bisa mengizinkan orang pasti. Nah, ayo langsung. Mulai. Ya di record. Ready. Harusnya udah di record ya. Mic-nya mati dulu. Emang. Mic lu udah mati. Ada suara gue? Ada suara gue nggak? Kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 cek gede nggak udah mulai dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jurnal kami, yaitu Cyber Espionage. Di sini kami beranggotakan Muhammad Farhan, saya sendiri, lalu ada Surya Dhamma Putra, Bung Tri Laksono, dan Arya Wicaksono. Di sini kita akan membahas tentang cyber espionage dan dampaknya terhadap keamanan informasi pada era pemerintahan modern. Ini ada tim kami yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu abstrak. Sebelum masuk ke pembahasan ini, kita akan terlebih dahulu mengapa kita mengambil topik ini. Yang sudah sering terjadi di Indonesia sendiri, yaitu seringnya terjadi kebocoran data di website pemerintah, yang dimana itu sering terjadi, dan itu jadi keresahan kami berempat. Pada akhirnya kami memilih topik ini. Di sini kita masuk ke abstrak. Di ringkasan penelitian, ada transformasi digital dalam pemerintahan modern telah berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara signifikan. Dari demikian, perubahan itu menciptakan kerentanan baru yang dapat dieksploitasi oleh aktor cyber espionage. Fokus utama kita pada kali ini adalah menganalisis pola, motif, dan dampak operasi spionase cyber yang melibatkan instansi pemerintah. Dengan temuan kunci atau motif serangan didominasi oleh aktor geopolitik dan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan strategi mitigasi komprehensif yang meliputi aspek teknologi dan lalu kita masuk ke bab pendahuluan latar belakang masalah. Pemerintah bertransformasi ke era digital. Hal ini membuka celah bagi aktor bisnis, konsumsi yang bersifat dari negara, dari informasi sensitif warga negara. Penyebab utamanya yaitu infrastruktur yang ketinggalan zaman, manajemen yang keamanan yang buruk, dan kurangnya integrasi dan intelijen. Konteksnya, kerangka regulasi dan koordinasi keamanan siber antar lembaga perlu ditingkatkan. Dan tujuannya dalam analisis motif dan modus operasi siber, menggunakan dampak pada keamanan informasi dan privasi publik, merekomendasikan strategi pertahanan teknis dan kebijakan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Surya Dhamma Putra. Selanjutnya ada kajian konsentrasi pada kumpulan yang dilakukan yang bersifat persisten terus-menerus, terarah, dan sulit dideteksi oleh pertahanan konvensional. Lalu yang kedua ada cyber law, mencakup regulasi pidana dan perlindungan data. Tantangan utamanya adalah proses mutual legal assistance atau MLA antar negara yang cenderung lambat, sehingga menghambat penanganan insiden lintas batas. Lalu yang terakhir ada cybercrime, tindak manfaatkan teknologi komputer dalam konteks pemerintahan. Ini bermanifestasi sebagai intrusi
jaringan untuk pencurian data. Namun, spionase memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada kejahatan biasa. Gitu. Lalu yang selanjutnya kajian literatur studi insiden, analisis insiden spionase cyber penting yang terjadi pasca 2020. Nah, di sini ada kode kasus dengan UNC 3886. Lalu target operasinya instansi pemerintah dan telco. Lalu modus operasinya memanfaatkan celah zero day pada perangkat firewall dan virtualisasi. Mereka menanam backdoor untuk mempertahankan akses jangka panjang. Lalu ada kode APT 43. Target operasinya lembaga riset atau Korut. Untuk modusnya menggunakan teknik spear phishing untuk mencuri kredensial serta memanfaatkan aset kripto untuk mendanai operasional serangan. Yang terakhir ada kode Salt iPhone. Target operasinya menyedia layanan internet. Lalu modusnya menyusup ke infrastruktur telekomunikasi guna memanen metadata komunikasi dan memantau aktivitas trafik nasional. Zero day adalah kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuat atau pengembangnya. Spear phishing, serangan cyber yang sangat target dan personal, yang bertujuan menipu individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Lalu ada metode penelitian, pendekatan riset. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah, laporan teknis keamanan cyber, serta publikasi resmi pemerintah yang dirilis setelah tahun 2020. Nah, untuk alur prosesnya, pertama ada identifikasi sumber data yang kredibel, lalu seleksi literatur yang relevan dengan topik, lalu ada analisis pola serangan dan dampak, lalu yang terakhir sintesis strategi mitigasi. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Aryo. Next. Lalu dari hasil metodologi penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil berupa pola operasi atau modus operandi sebagai berikut. Jadi operasi spionase cyber ini atau cyber espionage ini biasanya selalu mengikuti tahapan yang terstruktur dan sistematis. Di mana yang pertama ada fase infiltrasi, yang mana penyerang mendapatkan akses awal melalui spear phishing atau eksploitasi kerentanan perangkat dengan menggunakan metode zero day. Kemudian yang kedua ada ekspansi internal, di mana pelaku bergerak secara lateral dalam jaringan dan menanam backdoor supaya dapat bertahan lama di dalam sistem tersebut tanpa terdeteksi sedikit pun. Kemudian yang ketiga ada proses eksfiltrasi, di mana pencurian data sudah mulai dilakukan, baik secara bertahap maupun secara langsung, melalui kanal terenkripsi untuk menghindari kecurigaan sistem keamanan. Nah, catatan pentingnya pada fase ekspansi ini atau fase kedua, ini merupakan kunci dari modus operandi ini. Karena dalam fase inilah sang aktor atau si penjahatnya dapat bertahan lama dalam sistem, bahkan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tanpa terdeteksi sambil melakukan eksploitasi data atau pengambilan data. Next. Kemudian, adapun motif dan tujuan yang kami temukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada motif politik dan geopolitik, di mana pelaku bisa saja disponsori oleh negaranya masing-masing, bertujuan memperoleh informasi strategis seperti kebijakan luar negeri atau data pertahanan dari negara target. Kemudian informasi inilah yang nantinya digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam diplomasi internasional. Kemudian yang kedua ada motif ekonomi, di mana sang pelaku ini pure motifnya untuk mencari keuntungan. Biasanya dia akan mencuri kekayaan intelektual atau haki dan data riset teknologi untuk memangkas biaya riset dan memberikan keuntungan murni bagi negara sponsor. Kemudian ada motif sosial dan politik,
di mana pelaku mengumpulkan data kependudukan untuk melakukan profiling, propaganda, atau operasi disinformasi yang bertujuan untuk memecah atau mempengaruhi opini publik dan mempengaruhi stabilitas sosial nasional. Next. Nah, kemudian dampak multidimensi dari serangan ini ada sebagai berikut. Serangan spionase cyber ini dapat menimbulkan kerugian yang nggak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis. Seperti yang pertama ada kebocoran rahasia negara, di mana hal ini dapat merusak kedaulatan dan strategi nasional. Kemudian ada gangguan infrastruktur, di mana serangan-serangan yang terjadi dapat berpotensi untuk menjabotase layanan publik yang sedang berjalan, terutama layanan yang vital. Kemudian ada erosi kepercayaan, di mana ketika terjadi serangan, tentunya legitimasi pemerintah di mata publik akan menurun. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Ya, lalu ada upaya mitigasi dan pertahanan. Yang pertama ada dimensi teknologi, yaitu penerapan Zero Trust arsitektur dan sistem deteksi dini, yaitu EDR atau XDR. Manajemen patch harus diperketat, terutama pada sistem virtualisasi. Yang kedua ada dimensi regulasi, yaitu pemerintah perlu memperkuat undang-undang perlindungan data pribadi dan membentuk tim respons insiden atau CSIRT yang terintegrasi antar lembaga. Yang ketiga ada dimensi SDM atau sumber daya manusia, yaitu pelatihan keamanan berkala dan simulasi serangan atau cyber drill sangat krusial mengingat faktor manusia sering menjadi titik lemah utama. Yaitu selanjutnya kesimpulan. Cyber espionage merupakan ancaman serius yang terus berevolusi, menargetkan kedaulatan data dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pertahanan cyber tidak dapat hanya mengandalkan satu aspek saja. Diperlukan integrasi yang kuat antara kesiapan teknologi, ketegasan regulasi, dan kompetensi sumber daya manusia. Berikut presentasi kami terkait cyber espionage. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.